Belum juga menemukan titik terang, perseteruan ibu dan anak Indah Permatasari dengan Nursia makin memanas. Nursia menganggap sang menantu Ari Kriting sebagai musuh bebuyutannya. Dan yang terbaru, Nursia terlihat murka dan juga meradang saat seorang netizen menyebutnya mirip dengan Ari Kriting saat ia tengah live di sosial media. Benarkah di bulan Ramadan kali ini, meski sedih tidak bersama Indah, Nursia pun belum juga luluh hatinya menerima kehadiran Ari Kriting? Bagaimana dengan parodi yang viral saat Indah Permatasari marah menggunakan suara Bunda Korla yang dituding netizen ditujukan kepada ibunda, mewakili perasaan sakit hatinya dan juga kecewanya? Di sisi lain, Indah Permatasari pun membongkar kisah masa lalunya yang begitu pahit bersama sang ibu yang disebutnya banyak memiliki hutang. Tangis pun pecah ketika Nursia memberikan klarifikasi sambil menceritakan perjuangan hidupnya di ibu kota saat alami kesulitan ekonomi. Benarkah Indah merantau ke Jakarta pada saat itu untuk membantu perekonomian keluarga? Benarkah Nursia pun kini sedikit terhibur lantaran mendapat menantu baru, suami dari adik Indah yang dianggapnya sangat menghormati dirinya sebagai ibu mertua dan berbeda dari Ari Kriting? Sementara itu, tak kunjung mendapat restu, padahal berbagai mediasi pun telah ditempuh Indah Permatasari dan Ari Kriting. Terus berjuang untuk mendapatkan hati sang bunda, seperti apakah pesan menyentuh Nursia kepada Indah Permatasari, putrinya yang hilang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Indah Permatasari dengan sang ibu Nursia belum juga menemukan titik terang. Di usia pernikahan Indah di tahun kedua, bahkan kini telah dikaruniai seorang buah hati, Nursia pun sampai saat ini masih menganggap menantunya Ari Kriting sebagai musuh bebuyutannya. Dan yang terbaru, Nursia pun merasa murka dan juga meradang lantaran ketika tengah live di media sosial, tiba-tiba muncul seorang netizen yang menyebut wajah ibunda Indah mirip dengan Ari Kriting. Ibunda Indah pun sempat mengungkapkan reaksi yang begitu pedas ketika wajahnya disebut mirip sang menantu. Saya anggap kalau dia lewat, ya seperti orang di pinggir jalan yang saya tidak kenal. Ya santai kan begitu. Yang penting jangan kaitkan dengan saya. Sudah, saya sudah pasrah. Lewati Ramadan ketiga tanpa kehadiran putrinya Indah Permatasari, Nursia pun juga mengungkapkan bahwa ia menghadapi bulan suci tahun ini namun belum juga bisa berdamai dengan sang menantu. Bagi Nursia, wanita asal Makassar, Sulawesi itu pun Ari Kriting sangat menyakiti dirinya. Bagi sang ibu, tak adanya Indah Permatasari di momen Ramadan sesungguhnya masih menyisakan kesedihan. Namun benarkah Nursia pernah meminta maaf kepada Indah setelah putrinya menikah dengan Ari Kriting? Lalu mengapa perselisihan tak berhenti bahkan semakin panas? Tidak mau saya bagaimana lagi. Ya sudah. Tidak terlalu berharap sama manusia. Saya yang minta maaf. Apa tidak cukup? Karena sesudah mereka kawin, saya minta maaf. Tahun ini tahun yang berkah aja.
Itu aja, terus mudah-mudahan dapat lagi tahun depan lagi. Itu aja, enggak terlalu bagaimana-bagaimana. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Sementara itu, parodi Indah seolah marah dengan menggunakan suara Bunda Korla yang diunggah ke sosial media menarik untuk disimak. Netizen menuding jika video tersebut mewakili perasaan sakit hati dan kecewa Indah kepada sang ibu lantaran tidak juga merestui pernikahannya dengan Arie Kriting. Unggahan tersebut pun viral dan netizen pun sontak membanjiri kolom komentar sambil menduga bahwa Indah menyindir ibunya. Maka, tak ingin masalah ini pun berlarut panjang, Indah pun langsung memberikan klarifikasi dan menyebut jika video tersebut bukan untuk menyindir sang ibu. Guys, ini bukan untuk nyokap. Ya ampun. Tulis Indah. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi ya kalau saya sih mohon doa restunya aja teman-teman yang lain. Saya akan mendoakan Indah karena Indah kan pernah baik sama saya. Indah Permatasari buka kisah lama sang ibu yang disebutnya memiliki banyak hutang di masa lalu. Karenanya, Indah merantau ke Jakarta demi membantu perekonomian keluarga yang memprihatinkan saat itu. Seperti apa tangis Nursia yang tak terbendung menceritakan perjuangan hidup di saat Indah masih kecil dan mereka pun hidup susah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sukses menjadi artis besar yang namanya dikenal publik, Indah Permatasari bongkar masa kecilnya bersama sang ibu yang hidup dalam kepahitan ekonomi. Ibunda Indah disebut memiliki banyak hutang, sampai akhirnya Indah pun memutuskan untuk pindah ke ibu kota di usianya yang masih sangat muda. Berlinang air mata, Nursia pun menjelaskan bagaimana ia berjuang untuk melunasi hutang sebesar 5 juta rupiah di tahun itu dan berjuang keras untuk hidup di Jakarta. Indah membantu. Masih kecil. Saya bilang sama teman saya pinjam dulu teman uang 5 juta. Kasih kesempatan saya pinjam 5 juta untuk bayar pegawai. Pada waktu itu saya janji 1 bulan, memang ya barangkali meleset. Akhirnya datanglah orang itu ngata-ngatain saya. Begitu ngata-ngatain saya, tapi saya ada di kantor. Saya tidak tahu uang koperasi awalnya, uangnya dia saya tahu. Tak tahu uang koperasi saudaranya sendiri. Karena 1 bulan saya janji itu memang saya tidak bisa bayar itu pada waktu itu. Akhirnya Indah Permatasari yang dimana mamamu di sana di kantor. Akhirnya mulai dari rumah sampai ke kantor itu Indah itu menangis dalam mobilnya orang itu. Sudah itu ya bentak saya. Tapi saya terima itu bentakan dia dengan gayanya. Ya namanya orang kaya lah. Di situ ya saya tidak bisa ngomong apa ya, kan memang salah saya sudah lebih 1 bulan kan. Indah itu menangis, air matanya saya sudah Indah itu menangis. Nah, menangis di pojok tembok begini, dia sandar begini. Saya langsung peluk. Saya bilang kenapa? Iya, itu dikata-katai sama orang di dalam mobilnya itu orang tadi dari rumah katanya mami mau pembohong. Akhirnya saya bilang, ya sabar, enggak apa-apa. Ya wajar lah, dia punya uang, gitu. Ya enggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya dia menangis lagi. Tapi
Kan Indah kalau menangis kan tidak keluar suara, tapi air mata itu. Saya bilang sama Indah, jangan kasih masuk di hati. Udah punya uang, baju mereka marah karena terlambat, belum gitu kan. Di situ tuh saya ya lihat orang yang dimarahin gara-gara uang itu saya terkekuk hati. Di situ saya semangat cari uang. Kan saya pagi subuh sudah menjual di pasar tuh. Menjual barang bekas itu di pasar. Terus pulang sampai di kantor ada los tempat jualan saya. Di jualan saya kan saya harus membayar utang yang tadi yang saya ambil. Jadi harus memang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi harus memang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ini kalau jam begini tuh saya sudah menjual lagi di pinggir jalan. Mengenang masa sulit bersama Indah yang pernah dilalui, nyatanya tidak membuat hati Nursia terbuka untuk menerima keputusan putrinya menikah dengan Ari Kriting. Namun, Nursia merasa tersakiti dengan sikap menantu pertamanya, kini sedikit terhibur ketika adik Indah baru saja menikah dengan seorang pria yang menurut Nursia sangat menghormati dirinya sebagai ibu. Hal ini pun dianggap bertolak belakang dengan sikap Ari kepadanya. Bagaimana bangganya Nursia mendapat menantu baru yang dianggap sangat menghargai perannya sebagai ibu mertua. Saya bangga yang dari 2019 sampai pas hari H-nya itu seorang ibu yang pernah tidur selama berapa tahun itu dari 2019 sampai sekarang langsung terbang. Tidur panjangnya sudah terlalu lama. Jadi karena diangkat derajat sama keluarga laki-laki. Saya juga tidak sangka anak yang saya tidak pernah rawat seperti rawatnya Indah Permatasari. Luar biasa diangkat derajatnya setinggi-tinggi sama Allah. Alhamdulillah keluarga beliau itu luar biasa, dari seorang yang menurut saya orang yang mulia. Saya boleh bilang beliau ini menghargai saya, menghormati saya. Beliau ini tahu bahwa saya dihujat sama netizen. Beliau ini tahu bahwa saya dihujat, dicaci maki sama netizen. Pihak-pihak TV semua siar, termasuk TikTok, apa segala itu dibikin menjelek-jelekan saya. Seakan-akan saya ini mata duitan, terus apalagi pilih orang tampan, pilih orang kaya, itu jauh. Saya pikir ini keluarga terhormat ini menilai saya seperti netizen, tapi alhamdulillah Bapak ini dengan Ibu ini, keluarga besar beliau itu luar biasa. Tak kunjung mendapat restu, padahal berbagai mediasi pun telah ditempuh. Indah Permatasari dan Ari Kriting terus berjuang untuk mendapatkan hati sang bunda. Seperti apa pesan menyentuh Nursia kepada Indah Permatasari, putrinya yang hilang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Pernikahannya tak jua mendapatkan restu dari sang bunda. Indah Permatasari dan Ari Kriting terus berjuang untuk melunakkan hati sang bunda. Belakangan, Indah pun sering terlihat memamerkan kemesraannya dengan sang suami saat mereka berlibur bersama. Sebuah rumah mewah yang dibangun Ari khusus bagi Indah juga menjadi isyarat betapa mereka kini bahagia dengan pilihannya meski tidak direstui oleh ibundanya. Lalu,
Seperti apakah pesan menyentuh Nursia kepada Indah Permatasari, putrinya yang hilang? Sama Bang Ari tuh sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu. Nggak mau lagi saya berharap. Saya tidak mau berharap. Sudah capek kan? Karena adik juga kan ada rasa jenuh, rasa capek. Sudah, ngapain terlalu berharap terus. Saya tidak pernah iri hati. Dengkinya pun tidak ada. Saya sedikit pun orang beli rumah saya, masa saya ke kepanasan, astagfirullahaladzim. Terus rumah ini mau bawa di kuburan, enggak lah. Enggak. Kalau mau Indah mau ambil juga enggak ada masalah, kasih ambil aja. Terserah padamu mau ngomong apapun, itu hak Anda aja. Kalaupun misalnya bagaimana kita lihat ke depan aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.